wa ta'ala. Di dalam penjelasan yang terakhir, beliau telah menjelaskan kepada kita tentang macam-macam dari perbuatan dosa. Maka disebutkan di dalam kajian yang lalu bahwasanya dosa itu disebutkan ada 4 macam, yaitu dosa al-malakiyah. Itulah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Itu ketika seorang menetapkan sifat-sifat rububiyah pada makhluk, atau ada pada diri seorang menetapkan sifat-sifat uluhiyah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Maka ini dikatakan adalah az-dzunub al-malakiyah, dosa-dosa al-malakiyah. Baik. Dan inilah dosa yang paling terbesar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada di dalam dosa itu dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar. Itulah hak Allah untuk diimani. Allah adalah Rabb, pengatur segala alam semesta ini, dan Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Maka dosa ini sebagaimana kita fahami adalah dosa yang paling besar, karena telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan pelanggaran yang paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dosa yang paling diinginkan oleh syaitan. Syaitan menjadikan tujuan yang paling utama, paling besar adalah bagaimana menjerumuskan manusia itu kepada dosa kesyirikan, menjerumuskan manusia kepada dosa kekufuran. Maka inilah tujuan mereka yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melaknat iblis, mengusirnya dari surga, kemudian menetapkannya sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala kelak selama-lamanya, maka sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, maka iblis telah bersumpah untuk berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis mengatakan, maka disebabkan karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan sesatkan mereka selama-lamanya, atau aku sesatkan mereka sebanyak-banyaknya, aku sesatkan mereka semuanya. Atau disebutkan di dalam ayat yang lain, bahkan iblis bersumpah dengan salah satu sifat Allah, qala fa bi'izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, maka demi kemuliaanmu sungguh aku akan sesatkan mereka selama-lamanya. Baik. Maka setelahnya kata beliau, adz-dzunubu asy-syaitaniyah. Az-dzunub asy-syaitaniyah, dosa-dosa syaitaniyah. Wa amma syaitaniyah, adapun dosa-dosa syaitaniyah, fatashabbuhu bisyaitan, yaitu dosa-dosa yang ada padanya itu keserupaan terhadap perbuatan syaitan. Fil hasadi, di dalam hasad. Ya, karena syaitan itu punya sifat
yang buruk, yaitu sifat hasad atau kedengkian, bencinya mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Adam dan anak-anak keturunannya. Makanya syaitan mempunyai dendam abadi dan berusaha untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka sifat hasad ini, itulah sifat yang menjerumuskan iblis untuk tidak mau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya. Demikian juga wal bagi. Bagi itu sifat kezaliman. Wal gish. Gish itu sifat menipu. Wal ghil, maknanya sama, kedengkian. Wal khida'. Khida' itu sifat tipu daya. Wal makri, sifat membuat makar atau tipu daya. Wal amri bima'asillahi, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsiniha, dan menghias-hiasi atau membaguskan perbuatan kemaksiatan itu sehingga tampak indah di hadapan manusia. Wa nahya an ta'atihi, kemudian melarang atau menghalang manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa tahjiniha, dan menjadikan buruk perbuatan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, syaitan itu berusaha untuk menghias-hiasi perbuatan yang buruk dan menampakkan keburukan pada perbuatan-perbuatan kebaikan, sehingga kebanyakan manusia tidak bisa melihat hakikat yang sesungguhnya dari setiap perkara. Sebagaimana keadaan orang-orang yang dijauhkan dari pemahaman agama yang benar. Mereka menganggap perbuatan kesyirikan dari tawasul mereka dianggap sebagai tauhid kepada Allah, sedangkan orang-orang yang menegakkan tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan dianggap orang-orang yang tidak mengetahui keagungan Rasul, kemuliaan dari para ulama dan orang-orang saleh. Demikian juga hal-hal yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Mereka menganggap itu sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun orang-orang yang berusaha untuk menegakkan, berittiba kepada sunnah petunjuk Nabi, kemudian melarang dan menjauhkan manusia dari kebid'ahan, dianggap orang-orang yang membenci peninggalan para ulama, orang-orang yang hendak memecah belah, orang-orang yang mendakwakan diri mereka golongan yang paling benar, seakan-akan surga itu adalah janji untuk mereka saja, adapun yang lainnya tidak akan mendapatkan. Maka seperti ini yang terjadi pada diri kaum muslimin. Syaitan berusaha untuk menghias-hiasi perbuatan keburukan mereka dan menjadikan tampak buruk dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Seperti halnya apa yang mereka bisikkan dari rasa khawatiran ketika kita berusaha untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, berpegang teguh dengan Tauhid, maka mereka membisikkan hal-hal yang kadang dikhawatirkan oleh sebagian manusia, dari urusan rezeki mereka, dari urusan penghidupan mereka. Maka seperti inilah usaha syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Wal ibtida'i fi dinihi, demikian juga perbuatan kebid'ahan di dalam agama Allah. Wa da'wati ilal bid'ah wad dhalal, dan menyeru manusia kepada perbuatan kebid'ahan dan perbuatan dhalal, kesesatan. Wa hadan naw'u, dan macam dari perbuatan dosa ini, yali an-naw' al-awwali, yali an-naw' al-awwala fil mafsadati, itu datang setelah macam yang pertama dari atau di dalam kerusakannya. Artinya dosa ini itu ada di bawah tingkatan dosa yang pertama, yaitu dosa al-malakiyah. Dan inilah memang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,
tingkatan atau tahapan syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Ya, kalau manusia itu bisa dijerumuskan kepada kesyirikan, maka itu adalah tujuan utama yang paling besar. Kalau tidak mampu, maka dijerumuskan kepada apa? Perbuatan kebid'ahan atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjauh dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini dengan kafah, dengan keseluruhannya, tidak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, sebagaimana ini disebutkan di dalam banyak ayat, bahwa syaitan itu adalah musuh manusia. Dalam ayat yang lain bagaimana? Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu musuh. Ya, kalau namanya musuh berarti harusnya dijauhi atau didekati? Dijauhi. Dijadikan teman atau dijadikan lawan? Dijadikan lawan. Syaitan adalah musuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Tidak mengikuti langkah-langkah mereka yang berusaha menjauhkan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, dari perkara yang hak untuk dirumuskan kepada perkara kebatilan. Dan kalau dikatakan syaitan, kalau disebutkan syaitan, maka syaitan itu dari golongan apa? Syaitan itu dari golongan jin. Dikatakan syaitan berarti anak keturunan dari siapa? Iblis laknatullah alaih. Jadi iblis itu dari golongan jin dan dia berketurunan. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka semua para malaikat itu sujud kecuali siapa? Kecuali iblis. Kana minal jinni, dan iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan iblis itu telah durhaka terhadap perintah dari Rabbnya. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Maka apakah kalian hendak menjadikan iblis dan anak keturunannya itu adalah aulia, para pelindung selain aku? Wahum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka sungguh buruklah bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat kezaliman, dia mengganti kebaikan dengan keburukan. Ayo. Dan syaitan, ketika Allah Ta'ala telah memperingatkan kepada kita, mereka adalah musuh yang nyata bagi umat manusia, maka Allah telah menetapkan sekian sifat-sifat atau keadaan syaitan sebagaimana apa yang disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Syaitan itu terbuat dari apa berarti? Dari api. Wa khuliqatil jannu min nar, atau dalam surah apa itu? Ar-Rahman. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min fakhar wa khalaqnal janna min nar, dan telah kami ciptakan
jin itu dari api. Dan hal yang dikhabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu bisa melihat kita, akan tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kalau musuh kok bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini kan bahaya sebetulnya. Ini hal yang berbahaya. Bagaimana mereka tahu kelemahan kita? Syaitan tahu ini celah bagaimana menjerumuskan seorang hamba. Oh, ini kecenderungannya urusan apa? Harta. Ini kecenderungannya urusan apa? Pangkat jabatan. Ini kecenderungannya urusan apa? Wanita. Bagaimana syaitan akan terus itu mencari celah itu. Karena mereka tahu keadaan kita, sehingga kita tidak tahu keadaan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian, dia dan bala tentaranya, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Makanya Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Banyak sekali doa-doa, zikir-zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga setiap hamba-hambanya ketika mereka menjaga zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari apa yang mungkin kadang kita lalaikan, jangan biarkan syaitan itu melihat aurat-aurat kita. Ya, kalau mereka bisa melihat kita, berarti kan mereka bisa melihat aurat-aurat kita. Oleh karena itulah, kapan kalau kita melepas baju, apa doanya? Bismillah. Agar apa? Syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Atau kalau misalkan kita masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, karena ada di dalam sebuah hadis, hanya saja hadis ini dilemahkan oleh para ulama, syaitan itu tidak bisa melihat aurat wanita, aurat seorang manusia kecuali ketika apa? Ketika di kamar mandi. Sehingga hal seperti ini hendaknya kita jaga. Belum ketika tidur, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, ada banyak doa-doa itu, zikir-zikir yang hendaknya kita jaga, dan itu menunjukkan bentuk iftikar, butuhnya kita akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan juga kepada kita sekian banyak kabar gembira berkaitan dengan bagaimana cara kita menghadapi syaitan. Di antaranya Allah kabarkan syaitan itu lemah tipu dayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa qatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Dan perangilah para wali-wali syaitan itu, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah apa? Lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Hanya saja lemahnya itu untuk siapa? Lemahnya bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kuat keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru lemah. Ya, kalau di hadapan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang mukmin tapi fasik, munafik, dia tidak berusaha untuk bertamasuk di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran, maka tentunya syaitan akan menjadi kuat. Dan ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu dia tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Dan disebutkan kata tawakal ini sehingga terkandung padanya makna apa? Makna tauhid. Ya, karena tanda dari tauhid yang benar itu akan nampak dari seberapa besarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tidak akan mampu menguasai orang-orang yang beriman dan kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita dalam surah Ar-Ra'd bahwa
Meskipun syaitan demikian besar keinginannya untuk menjerumuskan kita, mencelakakan kita, menggiring kita kepada jurang kebinasaan, akan tapi Allah mempunyai para malaikat-malaikat yang senantiasa menolong dan membantu hamba-hamba yang beriman. Disebutkan di dalam ayat yang Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafadunahu min amrillah. Allah memiliki para malaikat-malaikat yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, senantiasa menjaga mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau kita ini di dalam tidur dengan sebab berusaha kita untuk beristiqomah di dalam menjaga zikirnya, itu tandanya malaikat akan mendekat. Kalau malaikat mendekat, syaitan akan lari. Syaitan tidak akan berani mengganggu. Ketika kita misalkan masuk ke dalam rumah membaca doa, maka malaikat akan mengiringinya. Syaitan-syaitan tidak akan ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Terus demikian ini. Keagungan dan keutamaan yang besar dari zikir-zikir yang kita baca. Dan ini hal yang meskipun tidak bisa kita lihat, akan tapi bisa kita rasakan. Bagaimana bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang diuji dengan terkena sihir, kesurupan dan sebagainya. Maka Allahu a'lam, bisa jadi ketika kita meruqyah, maka para malaikat yang ikut juga membantu untuk mengusir syaitan itu dari jasad orang yang diganggu. Dan ini semuanya adalah perkara kegaiban, dan kewajiban kita adalah beriman dan tunduk kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga hal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, syaitan itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia dan menggoda kita, maka dia akan berjalan melalui apa? Majrad dam. Majrad dam itu peredaran darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu akan berjalan pada tubuh Bani Adam itu melalui majrad dam, melalui peredaran darahnya. Makanya kalau kita mungkin suatu saat marah, kata Nabi SAW, al-ghadab itu jamratun fil qalb. Kemarahan itu adalah bara api yang ada di dalam hati. Makanya namanya bara api, dia punya uap panas itu terus naik ke atas. Ya, kalau dibiarkan menggelegak, maka uap panas itu akan menyeliputi otak kita, akal kita, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan dengan benar. Sehingga kadang kalau kita marah, kita akan berucap dan berkata, bertindak, berbuat sesuatu yang seringnya kita akan sesali setelahnya. Ya, karena orang yang marah, maka dia dikuasai oleh syaitan. Syaitan masuk ke dalam peredaran darahnya, menguasai tubuhnya, menguasai akalnya, sehingga dia akan melakukan hal-hal keburukan, sesuatu yang bisa jadi dia tidak akan sadari sebelumnya. Baik. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ad-dunubu as-sab'iyah. Yang ketiga, dia katakan macam-macam dosa adalah az-dzunub as-sab'iyah. Dosa-dosa as-sab'. Sab' itu penyerupaan kepada binatang buas. Wa amma as-sab'iyah atau sabu, fadunubul udwan, itulah keadaan dosa-dosa udwan, permusuhan, wal ghadabi dan amarah, wasafaqid dima'i dan menumpahkan darah, wa tawassubi ala du'afa'i wal ajizin, penindasan kepada orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak punya daya, wa yatawalladu minha anwa'a ada an-naw'il insani, dan akan lahir atau muncul dari sifat-sifat seperti ini tadi bermacam-macam gangguan yang menimpa seseorang dari macam-macam kezaliman, wal jur'ati 'ala dzulmi wal 'udwani, dan keberanian atau
apa istilahnya? Jur'ah itu menantang, itu artinya apa? Menyengaja untuk melakukan kezaliman dan permusuhan. Sebagaimana keadaan binatang-binatang buas seperti itu. Mereka ingin menguasai, ingin apa? Memuaskan syahwatnya untuk apa? Dimuliakan, dianggap paling apa? Paling berkuasa dan sebagainya. Maka ini dikatakan oleh beliau termasuk di antara adz-dzunubus sab'iyah. Dan ini pula yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memperingatkan kita darinya. Karena tidak ada seorang pun di antara hamba itu pasti punya sifat apa? Punya sifat hubur riasah, hubur zuhur, senang untuk dimuliakan. Tidak ada di antara kita kecuali apa? Punya sifat hubur riasah. Dan sifat-sifat seperti ini kalau tidak dipahami, maka akan terus menerus itu menjadi hal yang akan justru menghancurkan diri kita sendiri. Karena akan muncul sifat-sifat yang akan mendukungnya, dari ketinggian hati, kesombongan, rasa ujub dan sebagainya. Terus menerus akan muncul seperti itu. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memahami hakikat dari setiap perkara-perkara keburukan dan dia berusaha untuk memperbaiki keadaan-keadaan keburukan seperti itu. Dan ini adalah di antara keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Baik. Kemudian adz-dzunub al-bahimiyah. Yang keempat adalah adz-dzunub al-bahimiyah, dosa-dosa yang menyerupai sifat-sifat binatang juga, tapi secara umum. Famislu asyarahi. Contohnya seperti asyarah itu ketamakan. Wal hirsi ala qada'i syahwatil batni wal farji. Hirs itu semangat sebetulnya. Tapi di sini dimaknai apa? Kerakusan untuk melampiaskan syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Untuk melampiaskan syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Baik. Wa minha yatawalladu az-zina. Maka di antaranya bisa menimbulkan atau melahirkan perbuatan zina. Bisa melahirkan apa? Perbuatan zina. Wasariqati, dan mencuri, mengambil hak orang lain. Wa akli amwalil yatama. Wa aklal amwalil yatama, dan memakan harta anak-anak yatim. Wal bukhli, dan kebakhilan. Wasuhi, dan kekikiran, sama maknanya. Wal jubni, sifat pengecut atau penakut. Wal hala'i wal jazai, ini sama. Apa hala? Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a itu mudah berkeluh kesah. Wal jaza, kalau jaza berkeluh kesah tapi disertai dengan amarah. Wa ghairu dzalika, dan selain dari sifat-sifat itu. Maka ini sifat-sifat yang lebih menyerupai keadaan sifat-sifatnya binatang. Sebagaimana keadaan manusia, semuanya itu diciptakan punya sifat asal-asal yang keburukan. Punya sifat-sifat asal yang buruk, sifat asal-asal keburukan. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Ajula. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya sifat-sifat ajul, tergesa-gesa. Kurang di dalam mengusahakan sifat ta'anni. Ajul itu lawannya ta'anni. Ta'anni itu berhati-hati, banyak berfikir, memikirkan setiap tindakan, ucapan. Ini ta'anni namanya. Dan ta'anni ini bisa menjadi sifat yang ada pada diri manusia itu karena apa namanya? Jalbiyah, dan bisa menjadi sifat kasabiyah. Bisa menjadi jalbiyah karena itu adalah rezeki yang Allah berikan pada setiap anak yang lahir, diberikan sifat seperti itu.
tanpa dia mengusahakannya terlebih dahulu. Akan tapi kebanyakan sifat-sifat kebaikan itu adalah sifat-sifat kasabiyah, sifat-sifat yang harus diusahakan. Sehingga penting bagi kita untuk terus-menerus belajar, menuntut ilmu, mencari nasihat, peringatan sebanyak-banyaknya. Dengan sebab itulah Allah akan menunjukkan kepada kita sekian banyak aib-aib kita, keburukan-keburukan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada kita untuk bisa memperbaiki kekurangan dari akhlak-akhlak kita. Nah, demikian juga disebutkan oleh beliau, wa hadzal qismu aktsaru dunubil khalqi, dan macam dari dosa ini, aktsaru dunubil khalqi, adalah macam dosa yang paling banyak yang ada pada makhluk, yaitu dosa-dosa yang mengikuti atau menyerupai sifat-sifat binatang. Li'ajzihim 'anidz dzunubi sab'iyah wal malakiyah, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk melakukan dosa-dosa sab'iyah. Kalau sab'iyah butuh keberanian, butuh kekuasaan, atau dosa-dosa malakiyah. Wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam, dan diantaranya mereka itu akan masuk kepada semua dari macam-macam dosa ini. Ada di antara manusia yang empat-empatnya itu dosanya dilakukan semuanya. Akan tapi ada yang diselamatkan dari dosa malakiyah atau dosa sab'iyah karena dia orang yang lemah. Akan tapi dia terjerumus dalam dosa-dosa yang al-bahimiyah. Fahuwa yajurruhum ilaiha bil zimami, maka dosa itu akan menyeret mereka ilaiha, kepada dosa-dosa itu, bizimam, dengan tali kekangnya. Fayadkhuluna minhu ila dunubis sab'iyah, maka mereka di antaranya itu akan masuk kepada dosa-dosa sab'iyah. Summa ila syaitaniyah, kemudian kepada dosa-dosa syaitaniyah. Summa ila munaza'atir rububiyah, kemudian kepada dosa-dosa yang merampas atau menentang dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wasyirki fil wahdaniyah, dan juga dosa kesyirikan di dalam wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap dosa-dosa itu akan senantiasa terus menerus mendorong untuk melakukan dosa-dosa setelahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ada 3 dosa yang ada pada diri seorang hamba. Dalam ayat Al-Furqan ayat 68. Di dalam ayat ini sebetulnya Allah memuji orang-orang yang mendapatkan apa? Rahmatnya Allah. Memuji para penduduk surga. Karena sifat-sifat mereka, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah menyeru bersama Allah itu ilah yang lain. Dosa apa ini? Kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Dosa apa ini? Dosa membunuh. Masuk apa? Dosa sab'iyah. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Dosa apa ini? Dosa bahimiyah. Maka 3 dosa ini itu disebutkan dalam satu ayat karena saling berkaitan. Saling apa? Berkaitan. Coba lihat, ketika ada seseorang yang diuji dengan urusan wanita, dengan urusan apa? Wanita. Yang ini adalah ujian yang berat, apalagi di zaman sekarang ini. Seandainya bukan karena Allah yang menyelamatkan kita,
tentunya kita akan mudah terjerumus dalam perkara ini. Karena hampir-hampir itu dengan media, dengan lingkungan yang bermacam-macam, hampir-hampir tidak ada itu di dalam satu kampung itu, kecuali banyak di antara mereka yang terjerumus di dalam dosa yang satu ini. Sampai-sampai ada seorang ikhwah itu cerita, dia ngamati itu satu perumahan, satu deret jalan lah, itu semuanya itu terfitnah dengan urusan wanita. Karena di kantor seperti itu, kita tidak bisa melepaskan diri. Seandainya bukan karena penjagaan Allah, maka bisa jadi kita pun tidak akan bisa selamat dari dosa satu ini. Maka orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina, apalagi ketika dia melakukannya itu, dia harus berebut dengan yang lain. Misalkan ada janda kembang misalnya, jadi rebutan di desa, di kampung, di perumahan, sehingga menjerumuskan seorang kepada perbuatan zina. Maka untuk mempertahankan kenikmatan yang semu, yang syaitan menghias-hiasi kenikmatan itu, rata-rata kadang seseorang itu berani untuk untuk beradu, untuk menghilangkan nyawa gara-gara urusan wanita. Nah, jangankan yang sudah dewasa, ya kadang anak-anak muda saja, gara-gara rebutan pacar saja bisa saling bunuh, atau paling tidak saling melukai. Maka dosa zina bisa menjerumuskan kepada dosa membunuh. Kemudian lagi, jika ternyata misalkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi gimana bertepuk sebelah tangan itu? Artinya tidak digapai. Apa yang dilakukan? Dia datang ke dukun. Perbuatan apa itu? Kesyirikan. Maka dari satu dosa zina itu bisa menjadikan orang berani membunuh, sehingga menjadikan seorang juga berani melakukan perbuatan kesyirikan. Dan tentunya ini karena karena kejahilan yang ada padanya, karena jauhnya dari pemahaman agama yang benar. Sebagaimana juga dosa-dosa yang lainnya, misalkan urusan pangkat jabatan. Urusan pangkat jabatan bisa menjadikan orang saling membunuh. Kemudian bisa menjerumuskan juga kepada perbuatan kesyirikan. Lari ke dukun, cari apa istilahnya itu, menjadikan orang itu takluk, menjadikan karismanya dia itu naik, pengasihan atau macam-macam lah itu. Lari ke dukun gara-gara pengen pangkatnya naik. Bahkan kadang dalam urusan-urusan tertentu dia berani untuk menumpahkan darah manusia. Nah, ini hal yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar seseorang berusaha untuk menjauhi pintu-pintu keburukan ini. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man ta'ammala hada haqqa ta'ammuli." Dan barang siapa yang memperhatikan perkara ini dengan benar-benar dia memperhatikannya, tabayyana lahu anna dzunuba, maka menjadi jelas baginya bahwasanya semua dosa-dosa itu dahlizun dahlizu syirki wal kufri. Dahliz itu artinya lorong, dicari di kamus itu. Semua dosa-dosa itu adalah lorong untuk terjadinya perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Semua itu adalah barid, kalau istilah para ulama, baridun itu posnya, penghantar untuk seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Wa munaza'atallahi fi rububiyyatihi, dan menentang Allah di dalam rububiyahnya. Dan ini contohnya banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ada seorang laki-laki didekati seorang wanita yang beda agama, hanya karena mengejar kecantikannya atau mungkin kekayaannya, maka dia rela dia gadekan agamanya. Dia keluar dari agamanya hanya karena ingin menikahi seorang wanita. Sama halnya kebalikannya. Ada seorang wanita didekati laki-laki yang ganteng, yang gagah, tapi beda agama, maka rela dia meninggalkan keluarganya dengan
tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut kepada Allah, dia tinggalkan agamanya pula. Maka ini banyak sekali terjadi gara-gara dosa yang sebetulnya itu dosa dibawa kesyirikan, akan tapi bisa menjerumuskan kepada kekufuran dan kesyirikan. Baik. Setelahnya ini bab tentang pembagian dosa-dosa menjadi dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan akan dijelaskan perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Satu atau dua pertanyaan, silakan. Fadhal. Anda boleh, Anda agak keras gitu. Amalan yang apakah dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa menghapuskan amal-amal kebaikan? Ada hadisnya, tapi saya tunda saja biar penjelasannya lebih bermanfaat. Saya tunda saja nanti pertanyaan ini. Nanti tolong diingatkan di WA saja. Nanti saya carikan insyaallah. Ada yang lain? Ayo. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.